Yaitu Rasulullah SAW telah bersabda tentang ini di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang tadi saya sebutkan. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian bagimu. Engkau adalah seperti pujian yang engkau tujukan bagi dirimu sendiri. Ini menunjukkan orang yang paling mengenal Allah tidak akan mampu membatasi pujian dan sanjungan bagi Allah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan nama-nama Allah itu terbatas, sifat 20, sifat jumlahnya cuma 20, jumlahnya cuma sekian belas dan seterusnya. Sifat 20. Lalu dikritik orang sekarang. Kenapa sifat cuma 20? Sifat Allah itu kan banyak. Kenapa sifat cuma 20? Kalau ada orang yang mengkritik sifat 20, jangan dijawab. Suruh dia sebutkan. Coba sebutkan sifat 20. Kalau dia bilang saya nggak hafal, 20 aja kau nggak hafal, apalagi 30. Sifat 20 bukan batasan. Laisa ala sabilit tahdid. Sifat 20 adalah sifat yang disusun ulama untuk melakukan fit and proper test. Ini kan bulan Agustus, calon-calon bupati, gubernur, wali kota akan mendaftar ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Maka ada namanya syarat-syarat. Syarat menjadi bupati Takalar harus apa ya? Warga negara Indonesia. Pokoknya nanti lihat syaratnya di KPU. Jadi kalau tidak dibuat syarat-syarat ini, nanti orang Belanda datang mau jadi bupati Takalar, cerdas, S3, profesor doktor, berilmu, on time tepat waktu, tapi dia tidak bisa jadi bupati Takalar. Kenapa? Tidak lulus fit and proper test. Untuk apa sifat 20 itu dibuat? Sifat 20 dibuat untuk melakukan fit and proper test. Loh, sifat 20 itu fit and proper test siapa? Untuk menyeleksi Tuhan. Untuk menyeleksi Tuhan. Karena sekarang jumlah Tuhan di dunia ini setelah diadakan survei ada 4 Pak Ustaz, 4.000 Tuhan. Sekarang ada yang mau mendaftar jadi Tuhan di dunia ini sebanyak 4.000 yang mau ikut tes seleksi mau jadi Tuhan. Bagaimana cara menyaring Tuhan yang 4.000 ini? Mudah cara menyaringnya. Cara menyaringnya tinggal seleksi dengan sifat 20. Kalau lulus seleksi sifat 20, lulus jadi Tuhan. Sekarang kita tes satu-satu. Nabi Isa. Nabi Isa kalau ikut tes seleksi Tuhan, lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulusnya di mana? Kita pakai sifat yang pertama, wujud. Nabi Isa itu wujud atau tidak wujud? Wujud. Kalau begitu lulus jadi Tuhan. Kan wujud. Pasal 1 lulus, tapi di pasal 2 dia kena. Wujud. Qidam. Qidam artinya apa? Qidam artinya tidak berawal. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu ada tidak awalnya? Ada. Awalnya dari mana? Dari rahim Maryam. Maka yang berawal bukan Tuhan. Sifat yang ketiga, wujud, qidam, baqo. Baqo artinya tidak berakhir. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu berakhir atau tidak berakhir? Berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Nabi Isa tidak lulus pasal 2 dan pasal 3 untuk menjadi Tuhan. Jelas? Apanya yang jelas? Bahwa sifat 20 adalah sifat yang disusun ulama untuk menyeleksi 4.000 Tuhan. Ini ceramah Ustaz Abdul Somad ini kok begini ceramahnya? Loh, saya bicara di dalam masjid, di depan santri, santri tarbiyah,
Dan saya sebagai wakil komisi fatwa berbicara di depan santri saya. Boleh apa tak boleh? Boleh. Kalau ada orang yang tersinggung, ya sarah sendiri. Kenapa tonton channel Ustaz Abdul Somad? Saya bicara tentang Islam. Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad, Esa tunggal, tidak berbilang. Allahus samad, meminta hanya kepada Allah. Lam yalid walam yulad. Kalau ayat itu menyinggung orang lain, dianggap mengintervensi agama orang lain, berarti nanti sholat subuh, sebelum sholat subuh ada namanya sholat qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu rakaat pertamanya Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Berarti nanti orang kalau takut baca lam yalid walam yulad, gimana waktu dia sholat? Allahu Akbar, Al-Ikhlas, Allahu Akbar. Jangan takut menjelaskan tentang agama kita, karena kita tidak mengganggu keyakinan orang. Ustaz Abdul Somad hanya menjelaskan isi Al-Quran. Adapun urusan agama orang, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum